news.co.id. News TV selalu di hati. Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha menengah kecil mikro UMKM seluruh Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi yang digelar di ruang rapat Anjuk Ladang bertujuan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam memasarkan barang hasil produksinya, termasuk pelaku usaha dapat memasok produk kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, Dinas Kominfo juga mensosialisasikan Omah Tandang sebagai upaya pemerintah daerah pemberdayaan masyarakat bersinergi bersama antara pelaku UMKM dengan pemerintah daerah mendorong pemanfaatan digitalisasi bagi masyarakat. Saat ini sudah ada 16.000 jenis produk yang telah terdaftar dalam e-katalog Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk. Target pemerintah daerah lebih meluaskan pemasaran produk UMKM, tidak hanya dipasarkan di lokal Nganjuk saja. Yudi Hernanto, asisten Ekbang, menjelaskan, dengan e-katalog UMKM Nganjuk tidak hanya menjadi jago kandang saja, tetapi produk UMKM Nganjuk akan lebih luas pemasarannya. Hal ini untuk mendorong pelaku UMKM untuk lebih giat berproduksi, sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. Jadi kita salah satunya adalah mendorong UMKM, karena objeknya juga UMKM itu bisa berpartisipasi dalam penyediaan barang jasa pemerintah. Kita bagaimana pemanfaatan e-katalog lokal terkait dengan produk-produk yang ada di pemerintah daerah ini bisa masuk ke sana sehingga akses pemerintah itu bisa masuk. Ya, kalau sebenarnya Pak, lebih makna dari Omah Tandang sendiri bagaimana Pak? Omah Tandang ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah pemberdayaan masyarakat secara bersinergi bersama-sama, termasuk juga bagaimana kita mendorong pemanfaatan digitalisasi yang ada. Jadi melalui Dinas Kominfo terus mendorong, kita juga ada desa digital, bagaimana itu bisa berkembang ke depannya dalam rangka menjadikan Nganjuk itu adalah kota digital. Kalau cara-cara atau aturan main dari e-katalog yang tadi diaturkan tadi Bapak? Oke, jadi untuk pembuatan e-katalog kami dari pemerintah daerah di bagian pengadaan barang jasa itu memfasilitasi bagaimana bisa mengakses ke sana, bisa mendaftar, dan sehingga selanjutnya memang menjadi tanggung jawab penyedia. Intinya kita tidak menutup siapapun boleh untuk menerbitkan katalog produknya dari UMKM maupun koperasi yang ada. Kalau batasan-batasan sendiri Bapak, produk-produk itu? Jadi kalau batasan kita tidak ada, bahkan ada lebih dari 100 kalau tidak salah. Ada 50-an jenis produk yang bisa kita sudah membuatkan rumahnya lah. Kira-kira masuk klasifikasi apa di situ sudah bisa milih di situ. Jadi kalau batasan tidak ada. Untuk kedepannya Bapak, kira-kira bagaimana pemerintah daerah ini lebih memajukan UMKM di Nganjuk ini Pak? Jadi ya salah satunya melalui Omah Tandang ini. Yang kedua kita dorong juga masuk di katalog. Yang ketiga juga kita berusaha juga mendorong di marketplace. Di marketplace termasuk juga di Nganjuk Smart City, di situ juga disediakan rumahnya. Jadi pemerintah daerah mendorong dan merasa bahwa UMKM ini adalah usaha yang tangguh dari segala terpaan. Yang pertama, yang kedua juga penyerapan dari segi tenaga kerja juga banyak. Salah satunya di sana, sehingga di samping sektor pertanian ini kita dorong UMKM itu untuk bisa berkembang dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Pak, apa target yang akan diraih dari para peserta yang setelah mengikuti pelatihan ini Pak? Targetnya ini adalah nantinya kegiatan proses digitalisasi di
produk masyarakat Nganjuk ini bisa terpromosikan lebih luas, nggak hanya jago kandang, karena ini kan kalau di dunia maya itu seluruh bisa mengakses. Yang kedua, pemasaran akan lebih lebih masif lagi, dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat itu bisa dinikmati. Diharapkan dengan Omah Tandang ini bisa memudahkan pemasaran produk UMKM dan menambah pendapatan para pelaku UMKM di Nganjuk. Haryadi Suwandito, News TV.